Perkembangan teknologi saat ini ikut mempengaruhi kebiasaan dan tren yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah selfie. Masih ingat kan dengan Ellen yang lagi selfie-selfie gitu sama pemenang-pemenang Oscar? Atau presiden-presiden yang lagi selfie? Atau saya pun lagi selfie? Saya Tias dari Visi Tren akan mereview lebih lengkap mengenai Asus Zenfone Selfie. Desain Zenfone Selfie dari bagian belakang sekilas mirip dengan Zenfone Laser. Bedanya ada pada ukurannya. Zenfone Selfie ini memiliki bodi yang lebih panjang karena ada kamera depan yang gede banget. Saking gedenya, logo Asus yang biasanya ada di bagian depan harus dihilangkan. Ada 3 tombol navigasi di bagian bawah. Sayangnya, ketiga tombol navigasi ini nggak punya backlight. Untuk bagian belakang HP ini menggunakan material plastik. Setiap sudutnya melengkung. Ketebalannya 10 mm, jadi nggak berasa karena di bagian pinggir lebih tipis dari bagian tengahnya. Motif garis-garis di bagian belakang membuat HP ini nggak licin ketika dipegang. Cukup buat mencegah HP jatuh ke muka ketika selfie cantik pas baru bangun tidur. Terus, ini nih yang nggak biasa. Tombol volume yang biasanya ada di pinggir ternyata nggak ada. Jadi peletakan tombol volume sama seperti pada Asus Zenfone 2, yaitu di bagian belakang bodi, tepat di bawah kamera utama yang mirip banget sama LG G3. Walaupun nggak biasa, ternyata posisi tombol volume di belakang lebih nyaman dan mudah dipakai. Dengan ukuran layar yang lebar dan peletakan tombol power yang berada di atas, cukup menyulitkan pada saat penggunaan dengan satu tangan. Namun, Asus telah membenamkan Zen Motion pada Zenfone Selfie ini. Sehingga, untuk membuka dan mengunci layar cukup dengan mengetuk layar sebanyak 2 kali. Gak cuma itu, ada juga fitur One Hand Mode yang bisa kita temukan pada bagian notifikasi. Cukup slide layar dari atas ke bawah dan pilih menu One Hand Mode. Kita bisa mengatur tampilan layar sampai dengan 3,5 inci. Serta posisinya pun bisa kita atur pada posisi di mana saja pada layar. Dengan layar sebesar 5,5 inci, menggunakan teknologi IPS 1080p Full HD dan kerapatan 403 ppi, benar-benar membuat nyaman ketika dipakai. Sangat nyaman dipakai untuk menonton film. Ditambah dengan fitur Blue Light Filter yang aman dan nyaman bagi mata walaupun digunakan untuk menonton berlama-lama. Memiliki handphone dengan segede gini pastinya membuat penggunanya harus hati-hati. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Teknologi Corning Gorilla Glass 4 yang dimiliki Asus Zenfone Selfie bisa melindungi layar dari goresan benda-benda tajam sekalipun. Teknologi oleophobic coating membuat layarnya nyaman disentuh serta bebas dari minyak. Asus Zenfone Selfie menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 615 dengan total 8 prosesor ARM Cortex. 4 prosesor berkecepatan 1,5 GHz dan 4 lainnya berkecepatan 1,1 GHz serta RAM sebesar 3 GB. Wow, cukup besar ya. Penyematan RAM 3 GB tersebut dilakukan Asus bukan tanpa tujuan. Asus nampaknya hendak menyiasati isu yang menyebutkan bahwa Snapdragon 615 menyebabkan smartphone sangat cepat panas. Ternyata, strategi yang diterapkan Asus ini cukup optimal. Pada saat penggunaan normal, suhu smartphone berkisar pada angka 27 derajat Celcius.
Sedangkan pada saat digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berat seperti game 3D, suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Lebih adem ketimbang Xiaomi Mi 4i yang sama-sama menggunakan Qualcomm Snapdragon 615. Baterai lithium polimer 3000 mAh mendukung aktivitas penggunaan yang cukup lama. Dengan pemakaian normal, Asus Zenfone Selfie dapat bertahan sampai 13 jam. Tapi harusnya sih bisa lebih lama lagi karena penggunaan layar Full HD, prosesor dan Zen UI-nya cukup memakan RAM. Kamera Zenfone Selfie dibekali dua buah kamera 13 megapiksel di depan dan di belakang, juga disertai dengan dual tone LED flash. Kamera depannya memiliki kemampuan yang luar biasa dengan aperture f/2.2 dan sudut pengambilan gambar 88 derajat. Jadi, gambar yang dihasilkan lebih lebar. Dan kalau kurang lebar, bisa pakai mode selfie panorama loh. ZenMotion juga memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan kamera secara cepat pada saat layar mati. Cukup dengan menuliskan gestur seperti huruf S pada layar. Aplikasi kamera langsung terbuka dan siap untuk mengambil gambar. Pada saat mengambil gambar, selain dengan menekan tombol shutter pada layar, kita juga dapat menekan tombol volume di belakang atau tab pada layar. Pada saat selfie, kita dapat menekan dan menggeser tombol shutter ke atas untuk menggunakan timer. Waktu timer pun dapat kita atur tergantung dari jarak pergeseran tombol shutter. Waktu maksimal untuk timer adalah 5 detik. Hampir kelupaan. Asus Zenfone Selfie punya 17 mode pengambilan gambar. Salah satu mode favorit saya adalah mode beautification. Dengan mode ini, kamu dapat mengatur bentuk wajah sesuai dengan keinginan kamu. Pokoknya lengkap deh. Kamera belakangnya juga memiliki kemampuan yang sama hebatnya dengan kamera depan. Menariknya, kamera belakang ini dilengkapi dengan laser autofocus dengan kecepatan 0,03 detik. Sisanya biar gambar dia berbicara. Dari hasil review tadi, kita bisa tarik kesimpulan nih. Meskipun daya pikat utama smartphone ini ada pada kamera depannya, sebenarnya tanpa kamera depan pun, secara spesifikasi hardware, smartphone ini sudah sangat menggiurkan loh. Bermodal nama besar brand Asus, smartphone ini merupakan pilihan yang bisa menjadi pertimbangan bagi para pecinta selfie maupun yang lebih memperhatikan spesifikasi. Buat kalian para pecinta gadget dan pengen tahu lebih jelas mengenai teknologi, tonton dan ikuti terus review-review dan video-video menarik dari PC Time. Kami akan terus update dengan video-video review, tips and trick, dan video menarik lainnya. So, bagi kalian yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga channel PC Time. Dan jangan lupa follow akun sosial media PC Time di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!